Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Azam. Gimana, masih pada betah di rumah? Kalau gue sendiri jujur bosen, bingung mau ngapain. Tapi tolong untuk tetap di rumah agar membantu tenaga-tenaga medis agar tidak lebih banyak lagi orang yang tertular. Jadi jangan bebal gitu loh, udah disuruh di rumah ya di rumah kalau emang nggak ada keperluan. Biar ini cepat selesai wabah COVID-19-nya, kemudian kita bisa beraktivitas semula seperti biasanya gitu. Langsung aja, kali ini gue akan ngebahas sepatu kompas, tapi bukan seperti bahasan-bahasan biasanya karena gue punya sepatu kompas ini udah cukup lama, sekitar ada 1 tahunan. Gue akan ngebahas pengalaman gue selama memiliki sepatu kompas ini, bagaimana rasanya memakai sepatu kompas ini, dan pada akhirnya gue akan membahas apa yang gue seneng dan apa yang gak gue seneng dari sepatu kompas, dan worth it apa nggak buat kalian beli untuk saat ini. Langsung aja kita bahas sepatunya. Jadi gua beli sepatu kompas ini udah lumayan lama. Tadi gue bilang sekitar 1 tahunan yang lalu. Sejak saat nyampe di tangan gue langsung jadiin sepatu ini sebagai daily beater gue. Jadi gue pakai sehari-hari, dimana harganya cukup murah, bikin gue untuk nggak merasa ragu gitu untuk memakainya di kondisi apapun. Udah beberapa kali juga kena hujan, main di becekan, ada lumpur, beberapa kali kena, dan kotor banget. Sekarang gue akan bahas gimana kondisi sepatu itu setelah pemakaian gue yang gue jadiin daily beater. Jadi disclaimer ya, ini untuk kalian yang pemakaiannya sangat hati-hati, mungkin nggak seperti kondisi sepatu gue kali ini. Untuk bagian dari uppernya sendiri, bagian kanvasnya ini, yang paling gue lihat adalah penurunan dari warnanya. Jadi tadinya kan gue beli kompas Gazelle ini hitam pekat warnanya, sekarang bisa gue lihat sekitar ada penurunan 30%, jadi sekitar 70% hitamnya ini. Karena kena hujan, terus warnanya pudar. Memang sebenarnya kanvas tidak boleh kena hujan ya. Jadi hindari untuk pemakaian sepatu kanvas di tengah-tengah hujan kalau bisa. Tapi karena beater ya udah gue pakai aja gitu. Selain warnanya, di sini gue lihat ada beberapa bagian dari kanvasnya yang udah mulai robek, terutama di bagian heelsnya ini, di bagian belakang. Jadi kalau lo lihat di sini di bagian heelsnya ada beberapa part yang udah sobek kanvasnya. Ini cukup disayangkan ya, tapi mengingat gue makanya juga jadi beater, jadi ya udah nggak apa-apa, sepatu-sepatu kayak gini juga masih gue pakai gitu, walaupun kondisinya masih udah seperti ini gitu. Untuk bagian belakangnya, brandingan kompasnya juga ini tadinya putih dibalut dengan tulisan warna merah, tapi sekarang putihnya udah berubah jadi abu-abu karena saking kotornya. Terus apa lagi ya, oh iya, bagian putih-putihnya ini, jahitan putihnya ini sudah ada yang sobek di beberapa tempat, jadi kayak putus talinya gitu. Menurut gue ya, sebagai daily beater, itu semua bukan hal yang masalah jadi bagi diri gue. Karena toh gue pakai ini untuk emang sehari-hari, bukan buat dipajang gitu. Ini sepatu buat dipakai gitu. Untuk talinya sendiri, bagian tali terus terang punya gue, talinya dari kompas ini hilang. Aslinya warnanya off-white. Off-white seperti sama kayak di logo Gazelle ini. Jadi logo Gazelle ini kalau kita lihat masih bagus ya. Talinya juga sebenarnya waktu itu masih bagus, tapi karena hilang jadi gue ganti ini dari Shoes Necessities. Kalau kalian perhatikan, talinya ini wax ya, jadi beda looksnya, lebih terlihat elegan gitu, dan di ujungnya tipnya ada gold tip ini. Kalian bisa cek di Shoes Necessities. Lalu gue akan bahas dari bagian sole-nya sendiri. Jadi di bagian insole-nya ini, di dalam tulisan dari kompasnya ini udah mulai ketutupan oleh noda, dan jujur agak susah ngebersihinnya karena soalnya juga nggak bisa dibuka. Jadi selama ini gue ngebersihin kebanyakan di bagian luarnya aja. Kemudian bagian midsole-nya, kalau kalian lihat ini udah yellowing banget ya. Aslinya pas datang ke gue warnanya memang tidak putih banget, memang off-white, broken white seperti itu. Tapi sekarang yellowing bisa gue bilang, karena benar-benar udah kuning. Ini udah disikat-sikat, udah nggak bisa bersih lagi karena ada treatment khusus buat yellowing. Kalau kalian pengen tahu treatment khususnya apa, mungkin kalian bisa datang ke Shoes and Care punya Dr. Tirta. Di situ dia ada treatment khusus buat unyellowing dari sole sendiri, seperti itu. Jadi di sini memang udah yellowing banget, tapi gue masih pakai. Karena apa? Karena gue suka dari desainnya, dan orang-orang sekarang banyak banget yang nyari. Hype-nya mulai tinggi dibanding setahun yang lalu pas gue beli, jadi tetap gue pakai. Kemudian beberapa kotorannya juga udah nggak bisa hilang, disikat kayak gimana juga udah nggak bisa hilang. Dan ada beberapa bagian yang udah retak-retak nih, terutama di bagian sini. Di bagian ketika kita menapak ini, kan pasti tertekuk ya bagian midsole-nya sini.
dan foxingnya udah mulai ada yang copot dan retak-retak seperti ini. Tuh. Untuk bagian outsole-nya sendiri, jadi di sini udah halus ya, bisa bilang beberapa bagian, terutama di bagian belakang dan bagian depan ini, dimana memang terjadi banyak gesekan di situ, udah mulai halus, lumayan halus. Bagian tengah juga tulisan kompasnya udah mulai hilang di sini, brandingannya. Ya seperti itulah. Tapi yang gue sayangkan di sini, retakan-retakan di belakang ini itu nggak datang pas udah setahun atau lebih dari 6 bulan. Tapi ketika 2 bulan gue pakai, ini udah ada sebenarnya retakan-retakan yang di belakang ini. Jadi mungkin ini saran buat Kompas buat benerin kualitas dari outsole sendiri biar nggak gampang halus, nggak gampang retak seperti ini gitu. Ya tolong ya Kompas ya. Gue di sini punya sepatu vulcanize lain yaitu Vans. Di sini memang harganya beda. Gue dulu beli Kompas kalau nggak salah 235.000 masih yang gazelle low ini. Sementara Vans harganya sekitar 800-an yang old school. Ini memang secara teknis vulcanize juga ya, sama-sama vulcanize, jadi mungkin bisa dibandingkan. Gue punya Vans ini lebih lama daripada Kompas, tapi kondisi solnya itu putihnya masih sama seperti awal kali gue beli. Kemudian yang beda memang kanvasnya, karena kanvasnya ini aslinya true white, tapi berkurang warnanya dan malah jadi seperti broken white karena sering dicuci, kena hujan juga, tapi nggak sesering Kompas ini. Tapi yang gue salut dari Vans ini yang belum dimiliki Kompas saat ini, yaitu ketahanan dari midsole-nya sendiri. Jadi di sini midsole-nya kuat, nggak ada sobek, dan warnanya masih sama. Jadi lebih susah untuk yellowing dibanding Kompas. Kemudian dari outsole sendiri juga kondisinya lebih baik ya kalau dilihat di sini. Kondisinya lebih baik dibanding Kompas yang lebih baru hitungannya daripada Vans milik gue ini. Jadi ya secara kualitas harganya beda, kualitasnya juga beda pasti. Dan Vans ini memang secara build quality lebih baik masih dari Kompas. Secara keseluruhan, memang sepatu ini insole-nya nggak senyaman sepatu-sepatu lain gitu. Empuk, tapi empuknya bisa dibilang skala 1-5, empuknya itu 1 atau 2 ya. Dibanding kalau misalnya kalian cobain sepatu lain yang katanya empuk banget, Ventela atau Patrobas, itu mungkin 3 skalanya atau 4. Empuknya nggak terlalu ini, cuma yang bikin gue suka adalah karena itu demand-nya banyak, orang-orang kenal semua dengan brandnya, jadi tetap gue pakai karena wah gila gue punya Kompas gitu. Apa yang gue suka dan apa yang gak gue suka, sekarang gue akan bahas mulai dari 3 hal yang paling gue suka dari sepatu Kompas dan 3 hal yang tidak gue suka. Mulai dari yang gue suka dulu. Pertama gue suka adalah desainnya. Ya memang desainnya seperti sepatu-sepatu vulcanize kebanyakan, namun dari yang kebanyakan kita lihat itu bener-bener logonya itu mirip Vans ya, ada sedikit miripnya, garis-garis tekukan-tekukannya agak mirip Vans, tapi Kompas ini beda. Ada yang bilang mirip Nike, tapi menurut gue beda ya, bukan Nike ujungnya dihilangin gitu, menurut gue beda. Desainnya juga simple, timeless, jadi cocok buat dipadu-padankan dengan berbagai outfit yang kalian punya. Itu pertama yang gue suka, desain. Kedua yang gue suka adalah bagaimana marketingnya dari Kompas itu bikin kita bangga akan sepatu ini ketika kita pakai. Jadi dari marketing yang bagus, demand yang banyak, itu bikin kita pride lah gitu ketika kita memakai sepatu Kompas ini. Dan ketiga yang gue suka, harganya murah cuy. Untuk kualitas yang seperti ini menurut gue harganya murah. Walaupun sekarang udah naik, tapi menurut gue itu masih murah. Jadi menjadi alternatif yang bagus bagi orang yang pengen punya vulcanize tapi terlalu mahal untuk membeli Vans atau Converse. Kita masuk aja ke bagian yang gak gue suka. Pertama yang gak gue suka adalah kualitas sole-nya sendiri. Dari mulai midsole, insole, sama outsole ini bisa diperbaiki sebenarnya. Mungkin ini tolong didengerin. Jadi Kompas mungkin bisa ya diperbaikin, seperti jangan sampai cepet yellowing, terus sole jangan sampai cepet halus, outsole-nya, dan insole-nya mungkin dibikin empuk lagi biar bisa bersaing dengan brand-brand lain dan nggak kalah pamor gitu. Kemudian yang kedua yang gue nggak suka adalah bagian kanvasnya ini juga warnanya yang cepet pudar. Dan yang ketiga nggak gue suka adalah, ini agak subjektif sih, tapi karena harganya yang naik karena demand-nya banyak itu, jadinya ya gue nggak suka. Jadi menurut gue Kompas ini worth it pada akhirnya ketika kalian mendapatkannya di harga retail. Ketika kalian membeli resell dengan sekarang
sepatu pasaran resellnya ada yang jual sampai 1 juta, 1,1 juta, 1,2 juta. Menurut gua nggak worth it. Mending kalian beli Vans atau Converse Chuck Taylor 70s itu 800.000, sekarang malah di bawah 700.000 juga udah ada yang jual gitu. Karena kalian bisa dapat kualitas yang lebih bagus walaupun mungkin tidak se-hype Kompas saat ini. Tuh. Jadi sekian dari gua. Jadi menurut gua Kompas ini worth it dibeli dengan harga retail. Ketemu lagi bersama gua di video selanjutnya. Like jika kalian suka, komentar pendapatnya tentang sepatu Kompas, apakah kalian punya juga, udah dipakai berapa lama dan bagaimana kondisinya saat ini. Sekian dari gua. Bye, have a nice day.